Kejahatan merajalela di dunia ini. Kita sedang melihat iblis melepaskan serangannya yang terbesar di akhir zaman, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis dengan jelas menunjukkan dirinya secara terbuka, pengaruhnya dan kekuasaannya. Banyak orang di lembah penentuan. Siapakah yang akan memperingatkan orang-orang ini? Popularitas, kesuksesan, kepintaran, kemasyhuran di dunia ini bukanlah segalanya. Siapakah yang akan menyampaikan kabar baik kepada mereka? Siapakah yang akan berjuang untuk keselamatan jiwa mereka? Siapakah yang memiliki iman untuk mengangkat pedang dan masuk dalam pertempuran? Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena ketidaktaatan Adam terhadap perintah Allah, dan lebih memilih mempercayai perkataan iblis. Sejak saat itu manusia menjadi hamba dosa. Upah dosa ialah maut, dan maut menjalar kepada semua orang karena mereka semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merupakan pintu masuk yang membuat iblis memiliki hak merusak hidup manusia. Karena ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia yang hidup di dalam dosa seumpama seseorang yang terpenjara di bawah tanah tanpa ada jalan keluar. Menunggu waktunya, iblis datang dan membinasakan mereka. Selin, kenapa kamu nangis? Selin. Selin. Kenapa? Nyesel. Baru sekarang nyeselnya. Kemana aja selama ini? Aduh, udah terlanjur. Lu gak bisa ngapa-ngapain juga sekarang. Lihat tuh, perut lu. Lama-kelamaan akan semakin besar. Udah ada yang gerak-gerak tuh di dalam perut lu. Terus, nanti gimana tuh kalau keluarga besar lu semuanya pada tahu anak kesayangannya nih, perempuan kesayangannya itu ternyata kayak gini. Terus nyokap lu nanti mau ngomong apa? Dia pasti bakal shock banget. Aduh, udah gak usah nangis. Let it go aja. Gak usah nyesel. Pikirin tuh nanti. Emang keluarga cowok lu bakal nerima lo? Apa kata dunia kalau tahu ternyata perempuan kayak lo gini masuk ke keluarga mereka? Lu udah jalan buntu ini, Selin. Gak ada lagi yang bisa nyelamatin lo. Dosa lu tuh menjijikan banget. Dasar cewek gak tahu diri. Kenapa gue lakuin ini? Udah, shh, tenang. Udah, mendingan sekarang ikut yuk. Udah, mati aja. Biar semuanya tuh kelar. Lu gak usah pusing, lu gak usah stres. Lu kalau misalkan lu mati, lu gak bakal malu. Lu gak harus malu ngadepin dunia ini. Yuk, ayo Selin, ayo ikut yuk. Mati aja yuk. Mati sama aku sini. Ayo ikut. Yuk Selin yuk. Oh pintar. Ayo Selin, dikit lagi kita sampai. Ayo Selin, mati aja yuk. Mati. Leo, semua butuh uang. Apalagi yang kamu tunggu, Leo? Saya butuh
butuh uang itu. Ayo. Tapi saya takut. Diam. Kenapa kamu takut? Ayo, Leo. Ya, Kamu bisa nikmati. saya harus bisa dapat uang itu. Tidak ada yang tahu, Leo. Ya, saya Ayo. pasti dapat uang itu. Ayo, Leo. Feni, lu harus benci sama suami lu. Dia udah selingkuh. Dia udah main sama cewek lain. Lu gak usah ampuni dia lagi. Lihat hati lu, udah hitam. Hati lu sudah pahit. Lu gak akan bisa ampuni dia. Lu harus benci sama dia. Karena lu gak akan lepas dari kebencian itu. Salib adalah titik balik dari peperangan. Kebangkitannya melambangkan kemenangan Kristus atas maut. Ia telah memberikan kamu kemerdekaan dari kutuk dosa dan menjanjikan hidup kekal dan kemenangan bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Dan barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Diam! Tuhan Yesus, selamatkan aku. Ampuni aku orang berdosa ini, yang hidup hanya menuruti keinginanku sendiri. Aku hidup seperti di dalam penjara, depresi, dan gak ada jalan keluar. Tolong aku Tuhan Yesus. Ampuni aku orang berdosa ini. Masuklah dalam hatiku. Selamatkanlah hidupku Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kau telah mati agar kami boleh hidup. Aku janji, aku akan hidup untuk-Mu Tuhan. Ya Yesus, lepaskan kami, bebaskan kami. Seperti Engkau mengampuni dosaku, aku akan mengampuni orang yang bersalah kepadaku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Aku gak mau hidup dalam kepahitan seperti ini.
kami. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan pada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi, jika engkau menyembahku, maka seluruh dunia ini, seluruh bumi ini akan menjadi milikmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebagaimana Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun oleh iblis, demikianlah kamu sebagai anak-anak Tuhan juga tidak akan luput dari pencobaan. Oleh karena itu, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuanganmu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Aku benci dikalahkan. Aku benci jika ada orang-orang yang tekun berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah aku penjarakan. Aku benci
Aku benci jika di dalam doa mereka mulai menyerang kita, mengikat kita, melumpuhkan kita dan mengambil jiwa-jiwa untuk dipulihkan. Aku terpaksa mundur dari kehidupan mereka untuk beberapa waktu. Tapi jika mereka semakin dekat dengan Roh Kudus, mereka akan semakin kuat. Apa rencana kalian? Apa rencana kalian? Aku akan melakukan bagianku. Orang-orang yang lahir baru itu, aku akan serang pikiran mereka. Aku akan mengintimidasi mereka dengan dosa-dosa mereka di masa lalu. Dan menaruh dalam pikiran mereka keraguan bahwa Allah sudah mengampuni dosa mereka. Selama mereka belum mengenakan perlengkapan senjata Allah, mereka akan mudah untuk kita kalahkan. Aku akan melepaskan pikiran-pikiran negatif dan tipu daya agar mereka lengah dan tidak mengenakan senjata apapun. Hei, aku juga bisa mengerahkan tawanan-tawanan kita yang ada dalam kehidupan mereka, baik di rumah, di kantor, atau dimanapun, untuk membuat kekacauan dan masalah dalam hidup mereka. Tapi bila mereka siap untuk berperang, maka aku akan kehilangan tawanan-tawananku, karena mereka pasti akan berdoa dan merebut mereka dari tanganku. Biarkan mereka menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena selama mereka tidak mematikan kedagingan mereka, selama mereka masih berhubungan dengan masa lalu mereka, selama mereka masih menuruti hawa nafsu mereka, pintu itu akan kembali terbuka dan kita akan masuk. Kita rusak hidup mereka, barulah kita buat kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya. Berdirilah tegap, bersiaplah untuk masuk dalam peperangan. Yang utama adalah matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jangan kembali pada gaya hidupmu yang lama, supaya jangan ada pintu yang terbuka untuk iblis masuk. Pakailah ikat pinggang kebenaran, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Ia penuh tipu daya, ia tahu firman, tetapi dia suka memutarbalikkan. Jika kau penuh dengan firman Tuhan, kau akan luput dari tipu daya iblis. Pakai baju jira keadilan. Baju ini akan menutupi bagian yang terpenting, yaitu hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak lepaskan pengampunan, dan jangan simpan kesalahan orang. Tuhan hakim yang adil, dan pembalasan adalah haknya. Biar Tuhan saja yang berurusan dengan orang itu. Kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kemanapun Tuhan utus engkau, pergilah ke situ dan beritakanlah kabar keselamatan. Baik itu di dalam keluarga, teman-teman, ataupun dalam pekerjaan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Peganglah janji-janji Tuhan untuk hidupmu. Dengan perisai ini, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Segala panah-panah intimidasi akan masa lalu, panah-panah kegagalan, panah-panah kekecewaan, panah-panah kekhawatiran akan masa depanmu. Dengan perisai iman ini, panah-panah itu tidak akan melukai. Dan terimalah ketopong keselamatan. Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi dosa kalian, dan Dia telah bangkit dan mengalahkan maut. Sebab iblis akan menyerang pikiranmu dan membuat engkau ragu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pikiranmu adalah medan pertempuran. Tawan pikiranmu dan taklukkan kepada Kristus. Kelima perlengkapan ini adalah untuk bertahan. Satu ini yang sangat penting untuk kalian miliki. Inilah pedang roh.
Dengan pedang ini kalian akan menaklukkan musuh. Pedang roh adalah firman Allah. Perkatakan firman Tuhan dan usir mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selama kau adalah milik Tuhan, setiap hari adalah peperangan. Jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Selin, nggak ada pilihan lain. Lo harus aborsi itu bayi secepatnya. Jangan kelamaan ambil keputusan. Semakin lama kan, itu perut makin gendut. Belum lagi, biayanya jadi lebih mahal. Lo pikir nyokap lo gak curiga ngeliat lo mau tiap hari gini? Mau sampai kapan lo bisa tutupin? Kalau dia sampai tahu, habis deh lo. Lo bikin malu keluarga tau gak? Anak paling gede yang disayang, anak perempuan baik-baiknya gak bisa jaga nama baik keluarga. Apa kata dunia? Belum lagi kalau nanti nyokap lu nanya siapa yang harus bertanggung jawab, gimana? Lo aja gak tahu siapa bapaknya, Selin. Dasar cewek bodoh, gak punya harga diri ya lo ya. Roh Kudus, tolong beri aku hikmat dalam berkata-kata. Beri aku keberanian, Tuhan. Mau ketemu lu aja, dia nangis tuh. Masih sakit hati dia gara-gara diputusin sama lu. Selin, lu gak apa-apa? Kok lu nangis? Gak apa-apa, friends. Lu ngapain ngajakin gue ketemu? Selin, gue mau minta maaf. Karena selama kita pacaran, gue ini cowok yang egois. Banyak nyakitin hati lo. Dan juga ambil keuntungan dari hidup lo. Sorry ya. Tentu aja lu cowok egois. Lu rayu dia, lu kasih hadiah yang dia suka, lu manis-manisin, terus lu ajak tidur dia bareng. Lu tuh tipikal cowok yang brengsek. Lu mau ketemu gue, cuma mau ngomong itu aja. Basi bener sih. Semua laki-laki tuh kayak lu, brengsek tau gak? Semua cowok cuma ambil keuntungan dari gue. Lu bener gak apa-apa? Lu jangan bego. Cewek mual-mual kayak gitu pasti lagi bunting. Lu yang harus tanggung jawab. Franz, pakai perlengkapan senjata Allah. Pergunakan perisai dan pedang roh. Jadilah tenang. Jangan biarkan roh intimidasi menguasai pikiran kamu. Aku telah mengaku dosaku, dan Allah adalah setia dan adil. Ia telah mengampuniku dari segala dosa dan menyucikan aku dari segala kejahatan. Saat ini, roh intimidasi aku ikat. Aku patahkan dan aku hancurkan kuasamu. Pergi dari pikiranku, dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Selin aku berdoa. Roh jahat yang membuatnya frustasi, depresi, roh intimidasi, roh najis yang menguasai hidupnya, aku ikat, aku patahkan, dan aku hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lepaskan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir atas hatinya. Franz, gue hamil. Belakangan ini gue suka party, tapi gue gak tahu siapa yang harus tanggung jawab. Tadi gue nangis karena gue takut. Gue kepikiran gue mau aborsi. Tapi sekarang rasanya pikiran gue udah lebih tenang. Lu orang pertama yang gue kasih tahu tentang hal ini. Gue mesti buat apa ya? Selin, minta ampun sama Tuhan Yesus. Walau akibat dosa itu gak hilang dan lu harus tanggung, tapi Tuhan tuh pasti kasih lu jalan keluar.
sekarang omongan lu beda ya. Lu berubah ya. Ya, sejak gue kenal Tuhan Yesus, hidup gue tuh berubah. Gue jadi lebih tenang, lebih damai sejahtera. Yuk, gue ajak lu ketemu ketua kul gue, biar lu bisa sharing, didoain, dan ngalamin hidup merdeka dalam Tuhan Yesus. Yang, pulang bareng ya. Mobil aku di bengkel. Naik taksi aja ya. Ini kan masih belum terlalu malam. Besok reimburse aja kamu ke kantor. Begini, bilang aja kamu kangen. Laki-laki tuh seneng dengan perempuan cantik seperti kamu loh. Manja, perhatian, dan mau melayani dia. Lagi pula, laki-laki mapan seperti dia bisa mencukupi kebutuhan kamu. Aku kan kangen nih hangout sama kamu. Kita minum-minum di Hard Rock dulu yuk. Lagian udah lama kamu gak mampir ke kos aku. Gak bisa aku, Rin. Aku ada janji. Ayo, jangan nyerah. Rayunya lebih pinter dong. Kamu tuh butuh tas baru, sepatu baru. Dikit lagi mau ada acara reunian kan? Kenapa sih belakangan ini rasanya kamu menjauh terus? Sibuk terus. Dulu-dulu selalu cari aku, telepon aku terus. Sampai aku tinggalin pacar aku demi kamu. Tiap pulang kantor kamu pasti ajak aku hangout. Terus sekarang kenapa kamu berubah sih? Aku juga gak tahu nih. Tapi untuk saat ini kita jangan berhubungan dulu deh ya. Aku harus pergi ya. Aku ada janji. Yang. Pasti nih istrinya pakai dukun. Selamat ulang tahun sayang. Kasian anak mama ulang tahun pas ujian. Jadi gak bisa ajak makan temen-temen deh. Gimana UTS-nya tadi? Bisa? Teman-teman sih minta ditraktir pas habis ujian mah. Aku sih bilang no udah basi ya. Hahaha. Terus mereka bilang apa? Mereka sih ketawa aja. Cuman godain aku. Nih, mama beliin kado buat kamu. Yeay. Wah, thank you ya ma. Apa nih? Wah, asik. Dompet baru. Wah, ada isinya juga. Lengkap lagi. Asik. Gak banyak, tapi cukup lah buat kamu traktir teman kamu. I love you ma. Ma, tadi si papa telepon katanya mau datang. Bener gak ya? Soalnya udah jam segini juga. Oh, papa bilang gitu. Dari dulu selalu ngumbar janji tapi gak pernah ditepatin. Tukang bohong. Kalau aku yang dibohongin sih itu udah biasa. Sekarang anaknya dibohongin. Bikin kesel aja. Fanny, kamu kan sudah tekun berdoa dan melepaskan pengampunan buat suami kamu. Musuh kamu bukan suami kamu, tapi roh yang mengikat dia dan yang membutakan dia. Jangan marah. Kemarahan dan kepahitan membuat pintu terbuka dan mengundang iblis masuk dan menguasai hidupmu lagi. Terima kasih Roh Kudus untuk peringatanmu. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku melepaskan pengampunan untuk suamiku. Aku putuskan setiap roh guna-guna, setiap ikatan roh jinah, roh najis atas suamiku di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap niat-niat orang jahat digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi suamiku Tuhan Yesus. Ma, karena doa mama yang tekun untuk papa, sekarang papa mulai sering pulang ke rumah ya ma. Walau baru mampir-mampir aja, aku terus berdoa supaya papa pulang dan gak pergi-pergi lagi. Iya, itu juga doa mama sayang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sasha. Yeah, papa datang. Thank you ya pa. Make a wish ya sayang. Tuhan Yesus, aku cuma mau papa pulang. Keluargaku dipulihkan,
Amin. Thank you ya, Pa. Aku potong kue dulu ya. Ma, aku udah banyak buat salah sama Mama. Maafin aku ya, Ma. Entah kenapa hari-hari ini Papa jadi banyak berpikir jernih. Papa sayang sama Mama. Papa sayang sama Sasha. Papa kangen sekali dengan kalian. Maafin aku ya, Ma. Kau mau kan maafin aku? Ini semua karena Roh Kudus. Semua orang yang melekat kepadanya, kita tidak dapat mengalahkan mereka. Biar saja mereka untuk saat ini. Kita akan kembali di waktu yang tepat. Tapi Yesus segera datang menjemput orang kudusnya. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini fokus untuk menjatuhkan gembala-gembala, pemimpin, juga orang-orang kudus, dan hancurkan setiap rumah tangga. Target kita adalah kepala, bukan ekor. Ya, aku akan pakai cara yang sama seperti dulu aku mencoba Yesus. Aku mengerti. Bawa mereka ke padang gurun dalam hidup mereka. Lalu kita tawarkan dan berikan solusi yang terbaik dari kita. Buat mereka lebih percaya kepada perkataan kita dibandingkan perkataan Tuhan. Dan buat mereka meragukan Tuhan. Ya. Aku akan membuat mereka terlalu sibuk dengan berkat, kelimpahan, kesuksesan. Karena dengan segala kesibukan duniawi, mereka akan lupa mencari Allah dan lupa berdoa. Dan aku akan memutuskan komunikasi di antara mereka. Biarkan mereka ke gereja melayani Tuhan. Tapi jangan biarkan mereka mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan jangan biarkan mereka tahu bagaimana cara berperang dan mengalahkan kita dengan doa-doa mereka. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.